Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Ma'arif, NRP 210312108 dari kelas 2D3 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OCA. Teori 9, basis data klien atau server. Pokok bahasan ada pendahuluan, arsitektur klien server, pengaksesan query pada sistem basis data klien server. Tujuan belajar: arsitektur klien server. Saat ini arsitektur klien server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang ilegal. Selain itu, pada model ini layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Klien berisi interface, GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien dimanapun, kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Pengaksesan query pada basis data klien server. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL server disediakan untuk klien dan harus menggunakan query SQL yang tepat serta menyediakan antarmuka, pemakaian, dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Klien harus menjamin transaksi global atomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai. Properti ini disebut distribution transparency. Jadi ringkasan dari teori kali ini adalah konsep arsitektur klien server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Yang kedua, arsitektur klien server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Ketiga, pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server yang kemudian mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Yang keempat, modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak, server, klien, dan komunikasi. Baiklah, latihan soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan sistem klien server? Jadi, klien server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dan biasanya aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Yang kedua, apa perbedaan konsep arsitektur klien server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem distribusi? Jadi, konsep arsitektur klien server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur, sistem terdistribusi sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien, server, dan klien diberlakukan secara berbeda. Baiklah, latihan soal yang ketiga. Jawabannya, server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka, GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI, antarmuka, pemakai. Aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN pula. Yang keempat, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien.
Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan query ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Yang kelima, perangkat lunak apa saja yang diperlukan dalam sistem client server, yaitu perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, kemudian distribusi dari data katalog di DBMS. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang teori basis data lanjut teori ke-9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.